Makanya ada pengusiran kepada orang-orang yang memakai nama Yesus bernubuat mengusir setan. Dan siapa mereka itu? Hindu? Tidak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Islam? Nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Ali Teng. Siapa lagi kalau bukan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain dari pada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akisuma dengan Kristen-Kristen yang datang membawa amarahnya. Bahkan ada yang lucu-lucu dia. Ada yang kocak ketika berargumentasi bikin kita tertawa, kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kosmos, kau kenapa bang? Kau kenapa? Apa kabar otak separuh? Mama B2, ngoroknya kayak B2 itu ngoroknya itu si Kosmos barusan. diskusi lah kau bang, biar kau sehat. Ayo Kosmos. Mending otak separuh bang daripada Tuhan yang gila. Dengan perempuan yang otaknya separuh. Ke dia mabuk ini, banyak makan congor babi dan tua. Beginilah dia teman-teman. Itu bang, Karesteng langka ini, jadi kami harus sabar menghadapi kau. Zuma ini kemana ini, kuda siapa yang lepas ini? Kuda siapa ini? Bisa bicara dia bang. Nggak boleh naina gitu. Sisa-sisa Karesteng ini yang 3%, beginilah. Kuda siapa sih yang lepas? Nggak boleh bilang gitu. Aduh. Ayo, siapa yang mau bertanya dengan saya? Ayo bang, kita diskusi bang. Kita yang serius bang, biar memberikan edukasi kepada dua agama. Boleh bang ya? Iya silahkan. Oke abangku. Ada dalil di dalam Al-Quran yang saya bawa tadi. Orang-orang Yahudi diminta untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Paulus ini kan orang Yahudi, katanya dia keturunan Benyamin abang. Ketika ada perintah di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yang ingin ku pertanyakan di sini adalah, Paulus sebagai orang Yahudi, apakah dia meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Enggak, Paulus kemarin mabuk. Paulus kemarin mabuk? Iya, dia kemarin mabuk sama. Saya serius nanya bang, saya pingin edukasi. Kemarin saya juga serius. Saya lagi. Ini kayak babi ya. Kok ini babi kah? Cara ngomong begini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan bang, buat kecoa orang Kristen aja, buat kecewa orang Kristen aja bang. Unan, apa yang disampaikan Pak? Saya Muslim. Ya kenapa multi bang? Apa yang disampaikan? Cuman mengasih selamat ke Bang Suma, teruskan perjuangan Bang Suma menegakkan Baik benar. abangku, insya Terima kasih Bang. Allah. Selamat ya Bang Suma ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Doakan kami sehat-sehat terus bang. Ya, amin. 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 Dede naik ising gumasa. Saya udah geje sisa-sisa Karesteng ini. Gumasa belum masak. Yup, selamat malam.
Malam. Kau diskusi yang baik-baik ya. Pakai akalmu sedikit. Ayo, lanjut. Benar Mas sembarang teman cara tahu disuruh orang diskusi. Nah, dia ini nak Oke, saya bikin narasi dulu ya. Tidak ada akal dia beronda. Ini cari Di dalam satu Bibel dulu dengan logi, dengan luga. Ada 2 kelompok ilah. Mati. Yo, apa? Ilah yang di surga, para ilah yang di surga disebut ilah yang Tuhan. Iya. Para ilah yang di luar surga Tarik. disebut ilah yang iblis. Lama. Iya. Pertanyaannya, Alif Lam Lam Ha, ilah yang mana? Murai. Ilah di surga atau ilah di luar surga? Dompa lah. Masya Allah. Ada ilah yang Tuhan, ada ilah yang iblis. Ilah yang Tuhan adalah ilah yang surgawi atau ilah yang sangat suci, ilah yang berada di surga. Ngorok kau. Ilah yang iblis adalah ilah Iya, yang iya. durhaka, Ilah yang ilah durhaka. yang tidak mau diperanakkan Yahweh. Iya, iya. Pertanyaannya, Alif Lam Lam Ha, Orang ilah gila yang masuk mana? diskusi. Allah. Karena ada 2 di Bibel itu, ada 2 golongan ilah dari segi moralitas. Allahu Akbar. Menurut Bibel, ilah yang berada di luar surga atau ilah yang bertahta di luar surga disebut ilah yang iblis. Pasiennya siapa? Kalau di dalam agama Gumasa ini, saudaraku ini, abangku ini yang ganteng sedikit, dilihat dari Monas pakai pipet. Yang terkutuk itu iblis atau Tuhan? Terkutuk artinya dihukum berat. Siapapun boleh dihukum berat. Bukan soal iblis atau tidak iblis. Di dalam iman saudara, yang terkutuk itu iblis atau Tuhan? Tuhan juga bisa terkutuk. Mati nih ya, malas ya anak kan. Tuhan juga bisa Orang-orang terkutuk. suci, Awi, orang-orang masuk sangat lah suci kasih. banyak Masuk lah. dihukum berat. Masolang Oleh generasi, hancur Woi, sudah. kau diam. Kau mau kusuntik mati? Sahabat bintang barakallahu fik. Ini pertanyaan. Orang-orang kudus atau Tuhan banyak yang dikutuk oleh iblis. Bang, bisa nggak saya bacakan doa buka puasa ini, Bang? Apa yang hubungannya Bang? Terkutuk artinya dihukum berat. Enggak, biar keluar jinnya. Rupiah saja, mau Jadi rupiah ini terkutuk bacakan bukan aja. soal Allahu Akbar. Masa aku bacakan doa buka puasa ya. Moga-moga jin dalam diri kau keluar ya. Allahu Akbar. Jadi seseorang dikutuk, Pasien Ya Bang Allah, Zul ya Allah. semuanya udah waras, cuman dia yang belum waras. Bang Haji Indra soal dia iblis atau tidak iblis. Ya Allah, pertanyaan saya di dalam iman saudara, yang terkutuk itu pencipta langit dan bumi atau iblis? Banyak orang terkutuk, Iya, hukum berat. pertanyaannya cuma ada 2. Pencipta langit dan bumi atau iblis yang terkutuk di dalam iman saudara? Ilah pencipta langit dan bumi itulah Sang Yahweh. Terkutuk tidak? Tidak. Yang terkutuk apa? Iblis. Yesus pernah dikutuk, dihukum berat. Saya nggak bilang Yesus. Sampaian buka Yesus pernah sampaian yang dihukum buka berat, bocor. disalibkan. Anda yang membocorkan rahasia. Bukan berarti setiap yang disalib adalah tidak Tuhan. Berarti Tuhan Anda Tuhan terkutuk. Setiap orang yang sangat suci disebut Tuhan. Iya. Hai. Setiap Masolang semua generasi. penghuni surga disebut Tuhan. Iya. Tuhan artinya orang-orang yang sangat suci. Dan hanya kenapa penghuni surga adalah suci? Karena
surga adalah satu-satunya tempat yang suci atau tempat Iya. yang Tuhan. Hei, makhluk yang terkutuk bisa nggak masuk ke situ, Bang? Makhluk yang terkutuk Iya. bisa. Wih. Pahami dulu, kutu artinya hukuman berat. Sebab iblis bisa mengkutuk orang-orang benar. Jadi surga itu juga bisa dimasuki menghukum oleh berat. orang yang terkutuk. Iblis juga bisa menghukum orang-orang yang benar. Nggak, orang yang terkutuk di atas tiang salib bisa masuk surga. Bisa Alasannya? karena Yesus dihukum berat, bukan karena dosa. Eh. Dikutuk artinya dihukum Masolang berat. generasi. Denom baru bang, denom Kutu baru. artinya dihukum berat. Yesus dihukum Orang berat, yang mati terkutuk bukan di karena atas dosa. tiang salib, Kenapa? apakah bisa masuk surga? Yesus dihukum berat atau bukan Saya nggak karena bilang dosa. Yesus, padahal dia sendiri yang ngomong Yesus. Ya, Aku nggak masalah, ngomong karena Yesus. nggak apa-apa. Gini, siapapun, gini, karena bukan setiap yang disalib langsung masuk neraka. Orang yang di kanan sebelah kanan Yesus yang rendah hati, dia masuk ke Firdaus. Padahal dia disalib, dikutuk. Jadi dia hilang di bumi waktu itu. Siapa? Itu orang yang disalib sebelah kanan, hilang di bumi. Dia kan masa depan dia di Firdaus. Iya, kirain hari itu juga kau bersama dengan Firdaus, ternyata enggak. Bohong enggak tuh, Bang? Masa depan dia di Firdaus. Hari ini juga Kalau kau akan jasadnya- bersama dengan aku di Firdaus. Borok-borok ke Firdaus, dia malah ke alam maut 3 hari di dalam kubur. Udah ke Firdaus dia. Masa depan dia di Firdaus. Oh, hari ini juga kau bersama dengan aku di surga, Firdaus. Iya. Hari ini atau masa depan? Awi ka masih masolat dengan ni kasih ambok na tahu Jito Ikan ka ambok Kristen. ambok na ni gaye masolat yang kasih Yang harus kau sadari, masolat. Iya. Jito ka masolat Resteng. yang kasih. ilah yang durhaka, ilah yang tidak mau diperanakan. Kau diam dulu itu kau udah ada otak-otak botol. Jito, Kristen. Jawab dulu pertanyaan saya. Islam. Alhamdulillah. Bagiku saya kan tadi bertanya, bisa tidak manusia yang digantung terkutuk oleh Tuhan masuk surga? Siapa yang mengutuk Yesus? Hai, saya tidak bilang Yesus. Di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 di situ diterangkan begini. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di tiang salib, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Tanah di bumi aja nggak boleh disentuh oleh mayat orang tersebut. Apakah dia boleh masuk surga? Orang yang digantung Nah. terkutuk oleh Elohim. Yesus disalib. Kenapa lari ke Yesus ya? Nah, dengarkan dulu. Saya nggak bahas Gini. Yesus. Dengarkan. Tidak Orang yang semua melakukan dosa yang disalib, sepadan dengan hukuman mati, Yesus lalu disalib digantung, bukan karena mayatnya dosa. najis untuk menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada Bani Israel. Iya, Kalau ada tanah yang orang diwariskan dulu. saja tidak boleh disentuh mayatnya, bagaimana Ya, dengan dengarkan. surga? Maka saya minta Anda Ada jujur. orang dulu. Apakah orang yang disalib, dikutuk Elohim di atas tiang salib boleh masuk surga? Yang dikutuk Elohim pasti masuk neraka. Makasih. Mantap Tapi sekali. Yesus tidak dikutuk Mantap oleh sekali. Elohim. Pertanyaan saya, yang masuk neraka iblis apa Yesus? Yang masuk neraka adalah iblis. Iblis. Berarti yang mati terkutuk Yesus atau iblis? Yesus bukan mati karena dosa. Masalah
lama rupa. Jadi gini, Iya, gimana? ada dua versi yang orang disalib. Satu karena dosa, Yesus Satu? karena tidak berdosa. Iya. Yesus disalib bukan Asik. karena berdosa, Lalu karena apa? karena antikristus. Iya lama. Berarti salah satu. Yang menyalibkan Yesus antikristus. Yesus kok bisa Yang menyalibkan Yesus adalah antikristus. Masolang generasi hancur Antikristus mina. adalah yang Oh, Mama, anti kepada penghuni surga. La haula wala quwata illa Umat billah. iblis adalah antikristus. Kenapa? Karena Masya umat iblis Allah. tidak bertuhan kepada penghuni surga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semua Orang yang umat dikutuk iblis Elohim adalah masuk antikristus. neraka. Orang yang digantung di atas tiang salib masuk neraka. Yang Belum disalib tentu. orang suci Belum tentu. atau iblis. Belum tentu yang disalib masuk neraka. Loh, kenapa bisa? Ada orang yang disalib karena dosa, itu masuk neraka. Ya. Yesus disalib bukan karena dosa. Lalu karena apa? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Hai. Berarti Jadi bukan karena iblis- dosanya orang Kristen dia disalib. Tidak. Oh, terima kasih. Berarti bukan karena menebus dosa. Menebus orang berdosa. Hei. Bedakan menebus dosa Masolang dengan menebus generasi orang hancur berdosa. sudah. Masolang. Jadi Berasap gini, atap. para ilah yang bertahta di luar surga adalah ilah yang iblis. Apakah orang yang dikutuk oleh Elohim bisa masuk surga? Yang dikutuk oleh Elohim pasti masuk neraka. Yang Yesus mengutuk tidak Yesus pernah di atas dikutuk. tiang salib siapa? Yang mengutuk dia siapa? Yesus dikutuk di tiang salib, itu siapa yang mengutuknya? Elohim atau bukan? Yang mengutuk Yesus atau yang menghukum berat Yesus adalah antikristus. Iya. Masolang generasi. Yang menghukum berat Yesus adalah anti akan Yesus anak Anti Allah. pecah. Jadi yang tidak suka Bunda Rama, bantu ke Bunda Yesus Rama. disebut anak Allah, Jangan kau biarkan kau termasuk sendiri kau dong Empor mako deh. Berobat ko dulu lagu masa pusing jaki bela. Kan pertanyaan saya, apakah orang yang digantung terkutuk oleh Elohim bisa masuk surga? Tidak atau bisa? Jawab. Materi baru Jamu itu. kok. Jamu Materi kok baru. multi kau. Jamu multi nggak ada otak kau diskusi. Bisa diskusi bang gue masak. Menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang saja nggak boleh, apalagi masuk surga. berat. Ini masuk kalau saya akal aja konsep. enggak, apalagi masuk surga kau ten. Marlboro, Kristen, Marlboro, Kamei. Ya, selamat malam. Malam Ya. kami. Mudah-mudahan kau sehat Selamat ya malam. seperti ibu masak ya. Malam. Malam. Yang dikutuk Elohim itu yang diserupakan dengan Isa. Jadi missing. Itu kresek-kresek bang. Coba jangan ngecas. Itu karena dongeng-dongengnya Sapam Zuma yang gitu. Bang, betuli dulu itu. Betuli dulu. Mic-mu betuli dulu. Mic-mu bang. Headsetmu lepasin headsetmu. Betuli dulu biar nggak noise. Itu kok nggak malu bang? Ada keresteng kayak gue masak. Silakan. Udah bagus kah? Udah masih noise ya. Kami
Silakan. Yes. Oke. Ya. Diskusi yang baik Bang ya. Ayo. Ayo Bang. Yang dikutuk itu yang diserupakan dengan Isa. Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Karena itu, Bang? dongeng. Galatia 3 nomor 13 kan sudah tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di tiang salib, Bang? Bang? Yesus digantung di salib itu ada dosanya. Terkutuk. Ada dosanya. Terkutuk itu tadi. Kau buktikan ada Terkutuk katanya. dosanya. Terkutuk tadi. Kan hukum salib itu hukum kerajaan Yahudi zaman itu. Iya, tapi Paulus itu mengatakan parah terkutuklah kali kau. orang yang digantung. Paulus Itu mengatakan kan undang-undang negara. Undang-undang negara Yahudi. Kau itu dikatakan terkutuklah kayak orang apa yang yang digantung. kalian lakukan di Indonesia. Kalau kalian kan mayoritas. Di situ dikatakan terkutuklah orang. Ngomong apa Terkutuklah kok? Demo Terkutuklah orang yang dihukum. Gitu. Walaupun orang itu nggak bersalah, karena kalian itu mayoritas dalam politik, menekan orang dalam politik. Ngomong apa sih? Kalian itu. Jangan kau Iya. curhat Bang. Kau curhat sama mama pula. Diskusi lah ayo. Ayo Bang. Kau itu. Ayo. Kan yang terkutuk itu yang diserupakan dengan Isa sebab dongeng. Oh, berarti yang diserupakan yang digantung kan yang disalib, Abang? Kan dalilnya begitu. Itu kan dongeng. Kan dalilnya begitu. Itu dongeng itu. Oh, baru tahu aku. Nggak disalib. Iya. Kapan disalibnya ya dongeng itu? Yang tadi yang Di mana digantung tempatnya terkutuk disalib ya siapa, dongeng Abang? itu? Tadi yang digantung terkutuk siapa, Bang? Kan ada juga pesalah yang dulunya. Iya, Gimana yang digantung terkutuk itu tadi Makanya siapa? kau harus tahu sejarahnya. Itu Ya, kata-kata justru manusia. saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Kau Apakah itu. orang yang Itu kan digantung di kata-kata atas manusia. tiang salib itu boleh masuk surga, Bang? Dia digantung ke. Coba aku beritahu kau. Aku katakan, kalaupun dia menjadi pelacur untuk membebaskan keluarganya, adakah dia masuk surga, neraka? Orang yang mati digantung terkutuk di atas kau tiang itu. salib, apakah boleh masuk surga, Bang? Dia dikatakan mati dikutuk di tiang salib karena dia menebus manusia, mengampuni manusia dengan darahnya yang kudus. Apakah orang yang digantung terkutuk di atas tiang salib bisa masuk surga, Bang? Komei, tunggu dulu saya, Bang Komei. Kita lihat dulu. Kita buktikan apa ada Islam berani debat dengan saya. Di Iran, saya dari Iran. Apakah orang yang digantung terkutuk itu Iran, bisa masuk surga? Karena saya melihat di dalam Ulangan 21 nomor 23 kita uji. tidak boleh orang yang dikutuk Elohim menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepada Bani Israel. Kalau tanah yang ada di bumi aja tidak bisa dipijak oleh orang yang dikutuk Elohim, bagaimana surga? Tuhan kau. Gitu loh. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah makhluk yang tidak bakal masuk surga karena dia dikutuk Elohim di atas tiang salib? Menyembah. Manusia beriman pada firman, bukan menyembah. Parah kali kau. Apakah Anda sudah merasa benar dengan menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib? Apa Tuhan menyuruh manusia beriman pada firman ataupun menyembahnya? Ya, Anda kan menyembah makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Kami itu mendengar firman Yesus, bukannya Iya kan, kamu beribadah mentuhankan makhluk yang dikutuk Elohim di atas tiang salib kan? Pertanyaan saya, Abang, apakah masuk surga orang yang dikutuk, terkutuk di atas salib?
sembah juga itu. Kacau, rusak juga ini, rusak. Mesinnya rusak. Hancur. Pertanyaan sederhana. Di dalam Ulangan 21, apabila ada orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati digantung di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya, harus dikuburkan hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepada nenek moyang sebagai pusakamu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa masuk surga orang yang dikutuk Elohim mati tergantung di atas salib? Surga itu tempat suci, nggak boleh masuk hal-hal yang terkutuk di dalamnya. Kristen, Muslim, Karesteng. Berusaha ini otaknya Karesteng. Cinta abadi Kristen. Cinta abadi. Kristen itu Muslim itu Bunda. Ikut gabung Kak. Muslim ya? Dengar ya. Iya Muslim, pengen dengar-dengar aja. Dibawa aja Bang ya izinnya. Kristen Muslim, Kristen Muslim. Oh. Janganlah jangan multi Muslim dulu biar ada diskusi. Allah. Ada yang multi oten rusak kepalanya semua. Jadi sebenarnya Bang, kalau demikian, ketika kita bertanya kepada mereka, apakah penyelibatan itu adalah kehendak Bapa? Yes, pasti mereka menjawab demikian, ya. Nah, artinya Yesus ini ditumbalkan sebagai penghuni neraka sebenarnya Bang Zuma ya. Ya itu kalau kita ambil Ulangan 21 ya. Iya, itu makanya saya tidak mau menyebut nama. Saya secara umum, siapapun dia yang melakukan dosa yang dihukum mati, digantung di sebuah tiang, lalu mayatnya ini tidak boleh menyentuh tanah karena najis. Kenapa dia najis? Karena dia dikutuk oleh Elohim. Apakah manusia yang najis karena dikutuk oleh Elohim itu bisa masuk surga? Itu aja sederhana pertanyaan saya. Bukan Yesus yang kumaksud. Umum, orang yang digantung karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jangan kau biarkan mayatnya menajiskan tanah yang diberikan kepadamu dari Tuhanmu. Tapi mayat orang yang digantung ini, yang dikutuk oleh Elohim ini, yang najis ini, harus segera kau kubur. Tuh. Maka pertanyaan saya, apakah orang yang levelnya seperti ini itu masuk surga atau masuk neraka? Jujur. Masuk neraka Bang Suma. Sudah. Gak usah naikkan kalau nggak berani. Gak usah naikkan. Kalau misalnya yang mereka katakan Kristus menanggung semua dosa-dosa yang sepadan dengan hukuman mati dari orang-orang yang seharusnya dihukum mati, lalu dia dikutuk oleh Elohim sebagaimana Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah di orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, apakah masih layak orang ini masuk ke dalam surga? Enggak layak Bang. Ya enggak layak. Enggak layak. Berdasarkan karena itu sudah ketetapan Bang. Sudah hukumnya itu. Enggak boleh. Siapapun dia yang digantung di atas tiang salib, Tuhan dia menetapkan, ya, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, gitu Bang. Mantap sekali. Berarti saudara kita yang mu'alaf tadinya menyembah kepada makhluk yang calon penghuni neraka, kan begitu? Betul Bang. Mantap sekali. Adakah di antara umat Islam yang mau menyembah makhluk yang tidak akan masuk surga? Enggak.
Nggak mau. Nggak ada. Masya Allah. Nehi-nehi pecel lele bang. Betul gimana? Allahu Kawan saya Akbar. WA tuh, ada Bang Juma di room kau katanya. Ya udah kesini kan, nggak mau dia takut. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah ya. Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban, dan penyaliban itu hadiah dari Allah kepada orang-orang kufur terhadap Nabi Isa. Dan itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba dibaca. Allah menjadikan Kristus yang kalian salib itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Hadiah itu. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 127 dan 30, Allah menghadiahkan kepada orang-orang kafir iblis untuk dijadikan sebagai Tuhan, sebagai junjungan. Jadi karena mereka, kata Allah, sudah pantas sesat karena mereka tidak menggunakan akal, maka ya udah, sembahlah itu iblis selain daripada aku. Apa kata Petrus? Semua orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi apa? Menjadi Tuhan. Jadi Itu dalil, itu dalil. Makanya saya memulai supaya tidak terjadi fitnah, tidak dikatakan menghujat, penista. Saya memulai dari awal tadi. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tak ada yang mampu menjawab dengan jujur. Saya pindah nih, Ulangan 21. Apabila seorang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Tuh, pertanyaannya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, bisakah masuk surga? Tadi gue masak meskipun gila dia mengatakan enggak, dia akan masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ada sehat-sehatnya gue masak sedikit pada saat dia mengatakan itu. Nah sekarang kalau itu tak ada lagi yang mau sanggup menjawab, kita tanya lagi nih. Orang-orang pada saat itu, imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, orang Farisi, melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus, melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Tidak cukup daripada itu, iblis turun tangan. Iblisnya merasuki Yudas untuk supaya berkhianat kepada Yesus. Pertanyaannya, berhasilkah kesaksian palsu dan tipu muslihat dan kerasukan iblis menyalib Yesus? Apakah Yesus disalib akibat daripada tipu muslihat dan kesaksian palsu dan kerasukan setan? Tak ada juga yang bisa menjawab dengan jujur. Padahal pertanyaan-pertanyaan 3 poin ini adalah level kedua dari materi apologetika Kristen dalam kaitannya dengan apologetika Islam, atau belajar tentang membela Islam dan membela Kristen dalam materi Islamologi versus materi Kristologi. Ini 3 hal yang mendasar. Pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta, kepada para pastor, apakah Paulus ini meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, meniadakan atau tidak meniadakan? Tolong pastor dan pendeta jawab. Kalau meniadakan, apa kata Yesus? Tempatnya di mana? Neraka. Kalau Paulus tidak meniadakan, kenapa kalian tidak jadi Yahudi? Kenapa justru buat sekte baru bernama Kristen? Lalu Paulus mengatakan di dalam kitab Roma ya teman-teman, kalau pengikutnya itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Berarti bukan meniadakan yang paling terkecil saja, tapi semuanya ditiadakan. Kemana perginya orang yang seperti ini menurut Yesus? Bukan menurut kita, menurut Yesus. neraka. Apakah kalian umat Islam, anak-anakku sekalian, mau pergi ke neraka?
Tidak, Paman. Tidak, jangan murtad kalau begitu. Gue masuk mau. Tidak ada oten lainnya, mohon maaf sekali. Tidak ada yang lain, udah habis, udah punah. Tinggal gue masa ini sisa-sisanya nih. Jadi para ilah yang iblis adalah para ilah yang tidak mau diperanakkan Yahweh dan yang tidak Yahweh mampu disuruh beranak, teman-teman. Jadi mungkin dia ilah mandul. pencipta adalah ilah yang mampu beranak. Wih, Jadi kalau ada ilah yang tidak mampu beranak, itu bukan ilah pencipta, Dipaksakan. ilah penjadi. Kayaknya kau dokter bersalin ini ya, Bu Mas. Kau paksakan Tuhan beranak ya. Kacau Dia kan. minum obat kabel satu papan. Pertanyaan tadi belum kau jawab cuma, apakah Alif Lam Lam itu ilah yang Tuhan atau ilah yang iblis? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta langit dan bumi. Pertanyaan Tiada saya, ilah selain daripada Dia. apakah Alif Lam Lam ilah yang Tuhan atau ilah yang iblis? Ilah yang Rob, yang pencipta langit dan bumi. Nggak bisa kau jawab karena ada dua kelompok ilah, ya, ilah yang surgawi dan ilah yang iblis. Kau tolol, turun kau tolol. Gak usah kau minta naik, kau tolol kali, bego, dungu, dompala, cilaka. Gini loh Bunda Rahma, pasien Bang Zuma itu ribuan udah pada sembuh, cuman dia yang belum sembuh. Enggak, dia kan mengaku tadi dia harus memaksakan Elohim itu punya anak. Berarti dia dokter kandungan ini kayaknya, Bun. Dia mau hamil, mungkin dia mau hamil. Khusus bagi Tuhan yang mau melahirkan, silakan sama gue masak ya bersalin ya, teman-teman. Yang jadi pertanyaan, Elohim mau lahirin dari mana gitu loh. Ya, Ada yang melahirkan Paulus. Paulus itu sakit bersalin. Oh, dukunnya Paulus ibu masa ini. Herman juga saya kadang-kadang. Heran. Iya, Kenapa nih tidak ada maksudku lagi heran. karesteng? Gitar berkali-kali minta naik gitar, silakan. Malam nggak? Malam. Dan Muslim. Bang, Kristen. Ya, izin menanggapi itu ya yang di atas ya kak. Kristen bang, Kristen. Kristen aja. Agamanya bang. Nanti tahu jawabannya. Nanti tahu jawabannya. Enggak bang. Biar apa ya? Biar diskusinya terarah. Kristen bang. Bang Gitaris, saya tahu lah. Kue Kristen apa Islam? Saya jawab sih. Lah jelas dulu. Islam. Wah. Bentar. Aku mau itu apa? Mau jawab izin menanggapi Kristen ajaran manusia. Boleh digedein kah host? Aku mau praktek nih. Enggak, kau aduh. Dia sudah mengaku Islam. Biarkan. Beliau sudah mengaku Islam. Ya, silakan. Aku Islam. Silakan. Boleh digedein kah host? Ya, digedein. Digedein bunda. Nah. Izin menanggapi kah host? Ya. Apakah Kristen ajaran manusia? Sebenarnya gampang banget sih. Kita ke kitab. Kita ambil ke kitab ya. Prakteknya kayak gini aja nih. Ya. Oh, bagi pakai baju utang bang. Asam ya. Lagi panas bun, maaf. Iya lagi panas. Ini gelas ya. dan Ini botol air putih. Ya. Air putih. Ini berarti terus? yang murni ya. Murni. Sebenarnya udah lama sih itu. Kita campur. Dicampur spiritus. Jadi warna apa ini? Hijau ya? Warna kuning. Hijau. Merah. Hijau. Ini udah kecampur nih kitab nih. Ibaratkan ini kitab. Berarti yang murni udah bercampur dengan udah hilang, udah enggak ada hilang. ya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Kalau kitab yang udah dicampur-campur sama tangan manusia itu berarti kemurniannya sudah hilang.
Hilang. Berarti ajaran Tepuk Kristen. tangan nih, wah kencang kali bah, sederhana tapi betul-betul menggugah. Tapi jangan diminum, itu nggak asli lagi bang. Fanta. Oh Fanta, keren. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Kalau kita mau tahu ajaran yang murni, ya kita lihat kitab sucinya. Ya. Kalau kitab sucinya udah kecampur-campur tangan manusia, apalagi orang yang gak dikenal, aneh-aneh, nabi palsu. Ya wis, gue kitab palsu. Ya tepuk tangan lagi 2 kali. Udah gitu aja Bun, makasih buat Bang Suma, itulah saya. Sebentar ya Bang Suma ya. Bang Gitaris. Iya kenapa? Ora apa-apa, Rika ngombe kayak kie. Oh nyong, apa halal? Arab nanti ikut jangan naik saya naik dewe mas. Iya ke, banyu halal kan, orang apa tuh? Yang penting jangan ngejelas wedus toh. Ya itu nggak boleh. Oke Bang, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, salam. Sederhana tapi wah mantap kali bah. Cuman ada cumannya Adinda. Kita menjelaskan kepada anak SD mudah mereka paham. Ini masalahnya. Orang stok tua udah berkarat. Gak bisa dengan sederhana itu kita buat mereka sadar, gak bisa. Sedangkan kita berdarah-darah dengan keringat kemudian berdarah-darah. Gak mungkin mudah seperti itu kita menjelaskan kepada mereka manusia tuyul tanpa otak. Susah. Kalau dengan hanya sederhana seperti itu sedunia sudah mualaf. Aku ini udah hampir 20 tahun bahkan lebih bersama dengan mereka. Tengok lagu masa itu tak bisa. Sulit. Kenapa? Karena itu tadi Nabi Adam alaihissalam yang sudah bergelimang pengetahuan, kenikmatan, keberkahan diberikan oleh Allah bisa jatuh hanya karena ajakan kemudian makan ilmu pengetahuan. Sulit. Kalau mau dijelaskan kepada anak TK mudah. Dengan cara adik saya tadi tuh, wah gampang. Anak TK tahu. Tapi masalahnya ini stok lama yang udah berkarat. Susah. Bayangkan aja, jarak 100 meter disuruh berdiri. Yang kau lihat itu manusia atau sapi? Tuhan. Oh mungkin matanya katarak nih. Dimajukan lagi nih 50 meter. Anak Maria yang berdiri di lapangan ini yang kau lihat ini manusia atau sapi? Apa jawabnya? Tuhan. Mungkin matanya masih katarak nih, didekatin lagi. Jadi 20 meternya dari di tempat dia berdiri. Ini anak Maria yang berdiri nih, udah lengkap nih, jauh dekat nih denganmu nih. Aku tanya, yang kau lihat berdiri di tengah lapangan jarak 20 meter dari batok kepalamu itu manusia atau sapi? Tuhan. Aduh, masih parah matanya. Didekatkan lagi. 5 meter dari mukanya, dari matanya. Nah sekarang udah dekat kan? Kamu lihat bos, jelas. Aku tanya, ini yang kau lihat ini anak Maria manusia atau sapi? Kok masih bertanya sih bang? Apa? Jawabannya apa? Jawab cepat. Tuhan. Masih rusak. Dikasihlah kemudian jarak 1 meter. Diraba-raba tangannya, dipegang-pegang lambungnya, apa segala macam, rambutnya disisirinnya, disikatnya giginya. Lantas ditanya, yang kau sentuh-sentuh ini anak Maria ini turunnya sama mana, cara turunnya sama mana? Cara turun sama mana? Suaranya tuh yang kau pegang-pegang ini, yang kau raba-raba ini, yang kau sisirin dan kau sikat giginya ini menurutmu manusia atau sapi? Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagaimana mungkin hal seperti yang tadi sesederhana itu bisa diajarin kepada mereka? Nggak mungkin. Kalau ke anak TK Adinda paham yang itu. Tapi makasih Anda kreatif luar biasa. Lanjut. Gue masa bukannya makin bertobat malah jadi bidan Tuhan dia. Aduh gawat. Saskia Kristen. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau juga memperagakan sesuatu bang? Jangan. Cuma mau mempertanyakan soal ini saja. Di kekristenan itu kan Tuhan menjelma sebagai manusia. Iya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia,
pastikan ada kalanya dia mengantuk, tidur, ngorok. Iya. Jadi pada saat dia berada di bumi, kalau Yesus misalkan dia tidur, terus ada manusia yang berdoa sama Tuhan, berarti doanya itu dipending atau gimana? Ada Tuhan cadangan, jangan salah. Ada Tuhan cadangan, Bung. Namanya Tuhan Bapa. Gitu. Iyalah. Kan mereka punya 3. Bukannya sudah turun jadi manusia? Yang turun katanya firman-Nya. Kok ucapan bisa jadi manusia? Ya itu dia. Misalnya Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Nah, Anda jadi pisang. Saya ingin membuat Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Nah, setelah bicara begitu, dia jadi Yesus. Masuk dia ke dalam rahim. Waduh, itu akal yang mana yang dipakai? Nah, itu dia, makanya saya saja nggak paham. Coba gini bang, Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Nah, yang diutus itulah yang mengutus. Gimana itu bang? Nah, itu yang nggak masuk di logika. Itulah yang membuat kami tersiksa bertahun-tahun di sini. Kalian enak di typing di bawah. Ini loh bang, kalau semudah yang dipraktekkan sama saudara kita yang barusan, Bang Zuma nggak usah berbusa mulutnya dari 20 tahun yang lalu. Iya. Begitu sahabatku Saskia. Jadi memang agak berat. Allah mengatakan sumum bukmun fahum la yarjun. Memang berat bagi mereka untuk paham, karena mereka beragama bukan karena proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma. Berbeda dengan kita, Islam itu proses berpikir. Meskipun kita lahir dalam keadaan Islam, tapi begitu kita dewasa, agama kita menghantarkan kita mengenal Islam itu relevan dengan akal kita. Berbeda dengan mereka memang bertentangan. Makanya Barat hari ini alhamdulillah mereka berbondong-bondong kemudian memeluk Islam. Ini juga bang, ini yang kebetulan kan saya hidup di Papua. Siap. Nah, untuk menghindari kristenisasi itu bagaimana ya bang? Kalau ada misionaris rebus air siram. Enggak. Kalau yang ini izin Bang Zuma, kalau yang ini biar saya kasih solusi. Silakan. Biasanya apa yang saya alami dan apa saya yang lihat. Contoh, mereka mengatakan apa? Bibel itu Injil yang di dalam Al-Qur'an katanya. Bisa jadi itu betul. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bacakan aja itu. Bisa jadi itu betul. Karena kalau biasa saya lihat Injil di situ melihat Bibel di situ kan ada Injil Markus, Injil Yohanes. Itulah yang mungkin yang di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 abangku. Itu isinya apa ya bang? Tertulis. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Coba bang, coba ulang itu Al-Baqarah berapa biar saya catat. Ayat 79. Al-Baqarah ayat 79. Oke. Tapi rata-rata di sini kristenisasinya biasanya melalui pernikahan sih. Iya, itu lebih cepat itu. Ke pernikahan karena rata-rata teman saya yang muslim ini, karena di sini kan seluruh Nusantara adalah di Papua sini, khususnya di Merauke, mulai dari Batak, Toraja, Manado kan ada. Gini Bang Saskia, tadi itu dia. Kan minta bantuan kalau ada kristenisasi gampang. Abang itu jambak rambutnya, suruh keluar dari rumah. Kasian juga. Selesai urusan toh. Kayak temanku itu mungkin sempat berpacaran dengan yang non Muslim, terus mungkin dari keluarganya mungkin. Dari pendetanya dinasihati begini. Salah satu dia bilang, kau tahu Injil dalam Al-Quran tuh yang ini loh. Mereka bisa jadi betul. Itu melalui percintaan biasanya. Tapi Al-Quran surah Al-Baqarah 79. Nah itulah, tapi kan rata-rata teman-teman di sini kan kagak ngerti. Itu masih kurang pemahamannya soal Injil Muslim, yang dimaksud di dalam Al-Quran itu Injilnya Nabi Isa. Mereka akui Nabi Isa enggak?
Kalau mereka akui Nabi Isa, berarti mereka harus mengakui Nabi Isa tidak disalib. Betul bang, karena Nah. misalnya kan Injil itu kan hanya perkataan Yesus kepada umat Bani Israel, bukan dalam bentuk tulisan atau catatan atau melalui wartawan lah segala macam itu. Itu aja mungkin bang yang saya mau sampaikan bang. Oke, saudaraku, tetap semangat belajar. Iya. Oke bang. Iya. Bang. Kita juga hati-hati aja di sana ya, jaga diri baik-baik. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oner. 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 Oner gagal. Bukan. Oh, Oner galeri. Oner. Sambil lagi bunda. Oh, Oner. Murah kok. Pirui. Aduh, sisa-sisa karesteng ini si Kosmos, si Gumasa, belum masak. Aduh, mau punah karesteng. Lagi-lagi Temannya Dinda LKTP ini kan banyak. Ayo, debat baik-baik cuma. Ayo. Iya, Ayo, kita boleh. dulu debat baik-baik. Boleh. Berani nggak? Gantian bicara tapi ya. Oh, Angkat oke, tema oke. dulu Bang Erik. Oke, tentang kitab dulu ya. Iya. Biar saya bongkar Al-Quran di zaman Abu Bakar ya sampai Iya. Utsmani ya. Siap. Ini saya pertanggungjawabkan Juma. Karena saya Iya, belajar iya. di apa? Di Mesir. Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Jangan, Iya. bukan debat kusir. Berani enggak Iya. kau? Saya bongkar. Kenapa Ki? Santai mah Ki. Oke, santai. Kenapa Ki kayak kambing Al-Quran ada di tangan saya kepanasan? cuma 5 macam lagi, ya. Oh iya. 5 macam, Boleh. ya. Boleh abangku, boleh. Ayo, masalah kitab ya. Oke. Iya. Mana yang iya. benar, mana yang dipalsukan? Iya. Iya kok nggak buruan sih? Ini Jangan saya takut bacakan, saya bacakan dulu abangku. Tabik dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, ya. Suara Alhamdulillahi saya rabbil gimana? Tunggu dulu, saya alamin. masukkan suara saya. Tunggu. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong tunjukkan versi yang lain dari surah Al-Fatihah yang Anda katakan tadi ada 5 versi, silakan. Saya ingin dengar. Silakan Bang. Saya bertanggung jawab cuma mengatakan bahwa Saya Al-Quranmu berbeda-beda di zaman Abu Iya, Bakar sampai hari ini. Sekarang Ya. saya sudah membaca Sampai Al-Quranmu tahun abangku. 1924. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pertanggungjawabkan itu, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Anda tunjukkan dan bacakan versi yang Anda maksud berbeda dengan yang kami pegang. Mana beliau? Nanti saya minta satu aja. Anda boleh menunjukkan kepada saya bukti-bukti akurat yang Anda punya katanya. Saya cuma satu doang. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang diterima Yesus ketika Yesus sebagai penyampai firman pada kaumnya Bani Israel. Itu aja. Mana tadi Bang Erik? Dibuang Bang sama moderator yang lain mungkin. Sorry Bang Juma. Udah lenyap dia. Jaka Jack, Kristen. Mana saya Kristen, saya orangnya Oh, akrab sama Islam. Bang, saya akrabnya sama Bang Juma kok. Kita orang Timur. Oh, oke. Oh iya Bang. Timur di Ende kita Bang. Oh. Iya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sering kok Banyak Islam di Ende, Bang ya. itu kalau kita lihat apa namanya, kalau di wilayah provinsinya memang mayoritas. Tapi kalau kita hitung
mungkin per wilayah ke wilayah atau camat ke camat, desa ke desa. Jangan diturunkan. Ada. Kenapa diturunkan? Maksudnya beda-beda, ada yang sebagian besarnya mereka, ada sebagian besarnya ke kita. Banyak kayak gitu di Ended. Iya, Bang Erik, Saya bongkar, makasih ya. abangku. Ya, oke. Jangan turunkan ya. Iya, tadi saya sudah takut membacakan Al-Quran yang Nggak ada di tahun peduli. Saya tahu sejarahnya. yang ada di tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pendebat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tolong Indonesia nggak tunjukkan. berani dengan saya. Tolong tunjukkan Bang Erik versi Saya Quran yang pendebat Anda punya. Timur Tengah di rumah. Indonesia tidak ada yang mampu, nggak berani naikkan saya. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Pendebatnya beda. Telur. Bunda dia bilang Indonesia nggak ada yang berani nurunin saya. Saya turunkan ya. Bukan, dia pendebat yang pendebat diutus gereja ke Timur Tengah, Bang Zuma katanya. Jadi open peller tentara Israel dia. Pendebat di kandang biawak. Saya kan pernah saya bilang kalau mau debat jangan dulu makan yang lain-lain. Babi anjing jangan dulu cuci bersih-bersih baru berdebat. Jangan kalau debat itu dengan terbawa emosi, nggak usah. Aku udah serius pun, kupikir dia benar-benar pintar. Mengada aku ini pendebat Timur Tengah. Kau di Timur Tengah itu dengan siapa kau debat di sana? Sama onta. Dengan onta. Timur Tengah. Itu yang ketika di open cam itu nabungkus semua mukanya gerunda kayak ninja. Aduh. Timur Tengah maksudnya mungkin Timur betul. Timur kali. Iya. Negara yang baru maju. Lucu-lucu. Terima kasih ya Oten yang menghibur ya. Jos, CS, Karesteng, saudara. Menghibur kidom pala. Karesteng Jos. Timur Tengah siapa yang tanya kau? Masih bagus itu daripada saya pendebat ini Bukit Tengkorak. Jos, kau pun Karesteng, Jos. Oh ini Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Muslim. dari Indramayu. Muslim. Waalaikumsalam. Dari India, Bang? Hah? Dari India? Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu. Tadi kirain bilang dari India lebih maju. Bang Juma. Gimana Bang Juma, kabarnya sehat? Sehat. Ya, perjuanganlah agamaku, ya boleh. Ya, insyaallah, Bang. Semoga Bang Juma sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau yang nggak mengerti masalah agama mohon sunat 2 kali Bang. Boleh. Ya. Sunat 2 kali. Aku lalu Bang. Iya. Cekru di Indonesia. Horas bah. Apa nak kabur Horas? Horas lah Pakak lagi tadi Pak Bang Erik. Pendebat Timur Tengah. Tahu-taunya dia sales di mana? Mau tahu di mana? Di mana Guru? Samudra Pasifik. Sales panci di sana. Loh, bukannya dia ini ya pemungut longsong peluru? Iya bisa jadi.
Bisa jadi. Aduh, udah habis Oten. Adi, kau sudah ke pasar, Adi? Bunda Rahma kayak panggil anaknya. Adi, di mana Kak Adi? Cuci dulu sendalnya Mama. Oh, Adi ke pasar. DND, Toka Resteng. Kalau naik minta berdoa dulu. Sekarang Assalamualaikum. setiap di wilayah itu ini. Waalaikumsalam. Malam Bang Zuma. Iya, semangat malam. Gimana kabarnya Bang Zuma? Baik. Ini kayak orang habis lebaran ya. Terpencet Kia dibilang. Ya. Bunda. Ya, langsung mohon maaf dari batin. Iya. Aku tuh tiap malam kalau mau tidur tuh dengerin terus tuh video Bang Zuma. Makanya ya. Udah akrab ya Bang ya? Oh, bener-bener banget Abang. Alhamdulillah. Kalau aku pertama di YouTube-nya A sampai Z. Debatnya Bang Zuma Betul, sama Bang. siapa? Sama siapa Di aja aku YouTube-nya. ikutin terus tuh. Iya bener, YouTube. Alhamdulillah, makasih. Udah Bang ya, bahasa percakapannya ya. DND, kita turunkan. Monggo silahkan, monggo. Ya. Makasih. Ya, makasih ya Bang ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pas selesai tahu. Kita itu. Dia yang bikin. Kenapa bisa Komal ini sepi? Mami bindok mata aku ini leoten nih. Bindok. Mudah-mudahan ini mioten. Ada peta lembu, naik peta. Bang Haji Indra naik Bang Haji. Habis turunan tidak debat lagi. Wah, ini ya. Bunda Rahma bikin kapurun di Komal. Tidur kini terapin. Ayo teman-teman, gue masak jadi dibawa. Ngapa kok gue masak kok dong? Si ini baygon. Andri, pentol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentol. Silakan Andri, apa disampaikan? Mau jual warisan, bagi-bagi di sini. Nggak ada Bunda, kangen aja sama Bang Zuma. Nggak bisa masuk. Udah berapa lama? Udah berapa tahun nggak bisa masuk nih, baru nggak sengaja mau masuk katanya. Giliran niat masuk nggak bisa masuk ya. Silakan Bang. Di YouTube pada teriak tuh. Oten mana Oten? Oten, Oten. Kangen juga orang teman-teman di YouTube tuh. Luar biasa, nggak bisa. Makasih Bang, udah. Sate pocong. Sate pocong namanya. Sate pocong. Sate pocong. Iya, Dinda Alif AR. Memang Sehat terus kita. Sudah habis. Kasih. Mr. Aping, Omo 84. Ayo ngomong yang naik dong, biar kita nggak capek. Ayo. Izin Bang Zuma. Siap. Tolong itu disapa Bang Kucing Beriman. Kucing Beriman. Kalau nggak ada Oten, cuman Islam yang naik, HP-nya mau dibanting. Jangan, masih kredit itu HP-nya. Oh. Jangan. Nanti dikejar sama counter. Jangan dibanting Bang, jangan. Bentar lagi Oten naik kok. Sahabatku, Akhi Indra. Assalamualaikum Bang Zuma. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Indra. Izin bertanya Bang. Iya. Bedanya nasib sama ketetapan itu bagaimana Bang ya? Masalahnya apakah kayak si Erik tadi ataupun sekelas Abu Jahal itu apa memang mereka sudah ditetapkan untuk sebagai apa diterangkan dalam Al-Quran itu sebagai bahan api neraka gitu Bang. Mohon pencerahannya Bang, gimana itu Bang?
Iya, jadi kita manusia itu ini sering kusampaikan ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Sering saya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dengan Oke, saya tantang kalian. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nih si kutu ini datang lagi. Saya tantang debat. Mau sejarah Al-Quran, Iya, ayo. sejarah Islam, saya tantang. Iya, tapi jangan lari-lari. Habis itu langsung lari. Di sini Sekarang, aja enggak. Sekarang di Iran tahu nggak? Hah? Lawan debat cari dari situ kebanyakan. Perempuan di sana sudah menuntut sama haknya dengan laki-laki, ya. Laki-laki bisa poligami, perempuan harus bisa poliandri. Mereka sudah menuntut. Apakah mereka tidak, yang Kristen tidak menuntut ada Tuhan perempuan? Jangan Tuhan Kalau laki-laki aja. Alasan ya masalah keturunan. Bang Erik, apakah perempuan-perempuan di sana tidak menuntut adanya Tuhan dalam wujud perempuan? Jangan laki-laki doang. Kalau masalah biar adil toh. Tuhanmu turun hanya dalam rupa laki-laki. Biar adil, supaya adil, kudu harus ada Tuhan perempuan juga. Apakah sudah ada turun di sana? Saya pendebat. Iran saya buktikan, ya, sama Suriah. Saya buktikan. Coba saya pingin dengar kau pakai bahasa Iran. Balik Coba kepada ke negara Kristen. Coba. Ya, saya buktikan. Mbah. Saya mau karena musuh lelah kau ditontok kamu. Coba kau ngomong bahasa Iran, hei. Kau bahasa Iran dengan saya. Umbar kasanganmu. Wih, coba kau jawab bahasa Iran. Umbar kasanganmu. Katanya di Iran diajak bahasa Iran kau nggak bisa jawab. Umbar kasanganmu. Saya di-mute kan. Pelok. Di-mute. Pelok pura kena keke asu pelok kamu. Diajak bahasa Iran, bisa ngomong sendiri kamu. Tuhan Yesus. Erik, kau cocoknya diutus ke segitiga Bermuda kau. Biar lenyap kan di sana. Ya Allah, dari Iran. Mudah-mudahan ketemu Dajjal kau di sana. Sama Syria. Aduh, bolong. Izin Gurunda Bang Suma, saya mau tanya sedikit ke. Kok tiba-tiba Bang Suma bisa bahasa Iran Bang ya? Oh iya dong. Memang betul dari bahasa Iran Bang? Iya. Erik itu cocok di Israel. Jadi nasionalis, biar dinikahi dia. Betul. Ini perlu diingat ya Bang Erik. Bang Zuma ini beliau lahirnya di Iran. Iya Bang. Besarnya di Arab Saudi. Semuanya di Makassar. Ya, pintar. Aduh, jadi pendebat di Iran. Di Indonesia nggak bisa berdebat, hanya cuma ngoceh-ngoceh aja. Kalau naik itu entah dari negara mana lagi, mungkin dari negara. Memang betul dia pernah di Iran Bunda, jadi TKW di sana. Grasesman, Kristen Muslim, Grases. Kristen. Ini mantap suaranya. Ini dia. Mantap Ini nih Bang. orang baik Bang. Ini orang baik. Silakan Lanjut Bang. Bang Bima. Silakan. Silakan Bang. Iya. Grekesman. Apa kira-kira yang kita diskusikan ini? Ya, apa yang Anda kuasai? Boleh. Iya, sesuai tema Kristen ajaran manusia. Boleh lanjut. Coba dipaparkan dulu. Baik, abangku. Sejatinya pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu tidaklah mungkin kemudian turun ke bumi, sebab bumi ini hanyalah tempat untuk makhluk. Sehingga aturan Tuhan
yang berupa pengajaran itu disampaikan kepada para nabi atau para duta atau rasul. Rasul ini menerima dari Tuhan kita, lalu rasul ini menyampaikan kepada umat. Kalau Islam, di dalam Al-Quranul Karim tak ada satupun kata yang bersumber dari ide baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi yang kami imani. Begitu juga selangkah mundur, bertemulah dengan Yesus. Yesus pun demikian, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi posisi para nabi, para rasul Tuhan ini itu sama sebagai penyampai firman. Nah, Islam, agama yang dihasilkan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi dua sumber yang menjadi mantiknya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Yang kedua adalah penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait Al-Quran. Dan penjelasan inilah yang kami sebut hadits. Kami umatnya kemudian menerima dua pengajaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan uraiannya. Uraian Al-Quran itulah As-Sunnah. Sedangkan agama Kristen ini, yang kami tahu, agama Kristen, cakupan prosesi ibadahnya, itu semuanya bersumber dari manusia yang tidak pernah menerima wahyu dari Sang Ilahi. Contoh Markus, Lukas, kemudian Paulus, kemudian penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka para penulis Bible itu tidak menerima wahyu dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ngambil satu kesimpulan supaya abang ini bisa mengerucutkan permasalahan. Contoh, Keluaran 31:14 orang Yahudi di dalam prosesi perkumpulan hari raya beribadah, mereka kemudian disimpul hari Sabat. Mereka di situ mengkuduskan hari itu. Umat Islam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Umat Islam diperintahkan hari Jumat. Yahudi diperintahkan hari Sabtu. Yang bermasalah Minggu. Tak ada perintah Elohim atau perintah Yesus ibadah Minggu. Nah, dari mana kemudian cakupan ibadah hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus ini? Apakah perintah Tuhan? Tak ada. Apakah wahyu dari Tuhan? Tak ada. Lalu dari mana? Dari manusia. Silakan abangku. Silakan bang, buka mute-nya bang. Iya. Tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Begini, memang ajaran itu disampaikan kepada rasul-rasul atau nabi-nabi ya oleh Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita bicara dua arah, Al-Quran juga itu kan Bang Jumat tadi mengatakan bahwa itu melalui secara lisan. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau memang itu adalah secara lisan ngomong ya, Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad, adakah yang bisa diberikan kepada kita yang bisa kita percaya gitu loh? Iya, baik abangku. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran ini diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran dari Allah dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah.
Jadi Al-Quran disampaikan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, menuliskan, lalu menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, sedangkan Lukas itu bukan dari Yesus. Markus bukan dari Yesus. Buku Matius, buku Yohanes bukan dari Yesus. Surah-surah Paulus 13 buku bukan dari lisan Yesus. Maka kembali kepada tema, Kristen adalah ajaran manusia, tidak bersumber dari pucuk, yang mana kemudian sumbernya adalah dari pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Iya. Tadi dikatakan tadi bahwa Roh Kudus ya menurunkan Al-Quran itu. Nah, seperti apakah penurunannya itu, seperti apa, dalam bentuk bagaimana? Baik. Silakan. Al-Quranul Karim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah ucapan Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kemudian cara Roh Kudus ini menyampaikan Al-Quran? Ada beberapa cara. Di antaranya kemudian langsung berhadapan muka dengan muka, Roh Kudus dalam rupa asli, Roh Kudus dalam rupa manusia, atau dalam mimpi baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau langsung ke dalam hatinya. Itu cara pewahyuannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian ini bisa dinyatakan benar? Karena seluruh uraian Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya kemudian tidak bertolak belakang dengan akal, tidak bertolak belakang dengan keadaan dimanapun manusia itu berada dan zaman apapun itu setelah pewahyuan. Al-Quran tidak pernah termakan oleh zaman, tergerus oleh keadaan. Al-Quran selalu berdiri sehebat apapun, semodern apapun keadaan manusia. Dan pada zaman manapun, Al-Quran tetap tegak, tidak pernah bisa kemudian hanyut ditinggal keadaan. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang, tapi Nabi Muhammad betul-betul menerima ilmu dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa Al-Quran tidak bisa salah? Karena Al-Quran bukan ucapan manusia Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kalam, ucapan Sang Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Maka tidak mungkin salah, karena Allah adalah Maha Mengetahui. Seperti itu, Bang. Saya punya pertanyaan, nggak ada pertanyaan, tapi uraian saya nggak tersentuh. Mungkin karena agak berat, tapi agar supaya mengerucutkan permasalahan, boleh ndak Anda tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Karena Yesus ini adalah penerima wahyu. Silakan. Oke. Ya, karena tidak dilanjutkan untuk menjelaskan tadi, ya saya jawab dengan pertanyaannya apa yang ditanya yang barusan. Mana wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Yesus? Ya, bicara tentang disampaikan itu, tidak ada wahyu yang disampaikan, tetapi dia adalah hanya menerima. Silakan. Maksudnya gimana, Bangku ini? Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kan di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Nah, wahyu pertama yang saya maksud itu yang mana, Bang? Iya, kamu memahami wahyu itu apa dulu? Wahyu yang kan kita sedang berbicara Al-Quran kan, berarti kita berbicara mengenai kitab suci kan, Bang, di mana agama kita ini berdiri di atas pondasi sebuah kitab yang kita anggap suci. Nah, tadi saya menguraikan panjang lebar 3 sesi, Anda kemudian bertanya, saya jawab. Dengan jawaban saya tentu Anda sudah bisa paham. Kemudian ketika saya bertanya balik, Yesus itu penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman.
Nabi Musa juga penyampai firman. Kalau ditanya firman pertama yang Paulus terima dari Kristus itu yang mana? Tentu Anda bisa tunjukkan, bukan? Karena Paulus menulis surat. Misalnya kalau dikatakan surat pertama yang diterima adalah Roma, maka jelas bunyinya apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Bible Theos. Nah itu kalau Paulus. Sekarang yang saya tanya Yesus, karena Yesus itu penyampai firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tuh, dia mengatakan dia segala firman. Jangan segala firman. Firman pertama yang Yesus terima. Kalau saudara Kristen ini adalah pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, anak Maria yang ditunggu oleh orang Yahudi sebagai Mesias, orang Kristen pasti tahu wahyu pertama yang diterima oleh Yesus asli mana. Karena Yesus dan murid-muridnya senantiasa beriringan, sejalan seia sekata. Setiap kali Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, benar-benar asli, bukan cuman omon-omon, pasti Kristen diajarkan secara adat istiadat, secara membudaya, turun-temurun. Wahyu pertama yang diterima Yesus adalah bla 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 bla. Tolong tunjukkan kalau memang kalian pengikut Yesus yang asli. Silakan. Apa ya, dikatakan bahwa mana ya wahyu pertama kali yang diterima oleh Yesus. Tetapi begini, apakah pertanyaan seperti itu mungkin ya bagi saya itu ya tidak valid ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ya, tidak bisa dikatakan bahwa dia hanya menerima, ya, dia hanya mengetahui apakah mana wahyu pertama kali, ya, itu tidak valid, ya. Gimana ceritanya abangku? Yesus ini, murid Yesus ada, penyampai firman Yesus itu. Ketika Yesus memulai mengajar, ada permulaan pengajaran, tapi bukan permulaan pengajaran yang saya minta. Wahyu pertama, kalau Kristen ini benar-benar pengikut Yesus, maka tentu kalian akan tahu wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa itu yang mana. Tapi kalau kalian ini cuma penyamar doang, maka kalian tidak akan tahu. Seorang murid pasti dia tahu ketika guru membuka rahasia sebagai guru di hadapan mereka. Aku memulai pendidikanku SD di sini, SMP di sini, SMA di sana, dan seterusnya. Dan pengajaran yang sama akan guru sampaikan kepada tradisi muridnya. Nah, sekarang Yesus menerima wahyu. Oke, wahyu itu ditelan mentah-mentah untuk dirinya sendiri? Tidak. Yesus sampaikan kepada murid. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka menerima. Sekarang kalau Anda adalah penerima, Anda adalah murid, tolong tunjukkan wahyu pertama yang guru Anda Yesus terima itu dan berikan kepada Anda itu yang mana? Silakan. Iya, begini, kan saya sudah jawab tadi, bukan soal menerima wahyu yang pertama atau bagaimana, ya. Tetapi apa yang diajarkan itu Yesus sangat diterima oleh orang-orang pada saat itu, bahwa ada murid-murid juga mengakui sebagai Allah sendiri. Anda Nah, yang bisa menjadi menunjukkan pertanyaan wahyu tadi, pertama. sebentar, Pak. Ya, Wahyu sebentar, pertama Pak, ya. yang Yesus terima apa? Ya, bukan soal kita bicarakan mana wahyu Ya, itu pertama, mana wahyu itu kedua, soal. atau bagaimana Itu yang segala saya macam. persoalkan, abangku. Untuk Bukan mendeteksi, masalah itu, Pak. untuk Itu mendeteksi kita nggak kalian ini bicarakan murid-muridnya Yesus atau bukan, kan begitu. Saya membacakan dalil. Saya membacakan kita dalil. bicarakan ini, Pak, Yohanes sesuai 17. tema, ya. Kata Yesus abangku di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Ada firman, murid mendengar. Nah sekarang kalau Anda murid tentu tahu mana firman yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid. Kalau Anda muridnya, pasti Anda bisa tunjukkan itu. Iya, artinya begini, Silakan. bukan begitu cuman ya. Apakah Loh, kok wahyu bukan pertama begitu? itu bukan begitu? Karena Loh, kok bukan begitu? Begini,
Dia datang ke dunia bukan masalah mana wahyu pertama, karena dia bertujuan ke dunia ini bukan masalah menerima wahyu pertama. Itu karena Anda bukan muridnya mungkin. Menebus. Mungkin karena Anda bukan muridnya, maka Anda kelabakan, Anda nggak tahu. Saya tanya balik ke Juma, ya. Saya tanya balik, ya. Saya tanya balik, ya. Tadi pertanyaan saya nggak ada pertanyaan tidak saya, sanggup Anda menjawab. nggak jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Begini loh, kenapa Muhammad kalau saya tanya menerima doa, wahyu, tapi- Jibril datang kepadanya dalam bentuk begini, yang Pak, asli, dalam coba bentuk berikan data laki-laki. kepada saya. Anda Kalau Nabi terlalu Muhammad kritis. itu memberikan, Anda terlalu kritis kepada saya, sedangkan pertanyaan saya yang begitu sempurna dan juga sederhana. Wahyu pertama yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Nah, Bangku, menjadi pertanyaan saya, dengarkan saya, Bang. siapakah yang memberikan kepada Nabi Muhammad dia disebut Nabi Muhammad? Nabi itu siapa yang memberikan jabatan itu? Saya tanya Anda. Izin. Anda hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Izin. Saudara, kitab saudara itu pertama namanya Markus. Cuma tadi kalau udah lari dari pertanyaan yang saya tanya dari awal, diam. kita harus bertanya doa dong. Kitab Anda namanya kitab Markus. Yang kedua itu namanya Anda berasumsi gitu loh, ya. Kitab Anda Markus, Lukas, Anda berasumsi Matius, seperti itu. Yohanes, Sekarang jawab pertanyaan Galatia, saya. Di mana Filipi, kenabian Nabi Efesus, Muhammad itu siapakah yang memberikan Timotius, Tesalonika, jabatan sebagai Nabi? Apalagi Galatia. Coba jawab itu. Apalagi kitab Anda, Filipi. Bisa jawab nggak kira-kira? Banyak kali. Nabi Muhammad itu, kata Nabi itu kan gelar. Siapakah yang memberikan gelar kepada Nabi Muhammad? Saya di antara setumpuk satu perpustakaan kitab Anda itu, wahyu pertama kalau Anda murid lari-lari Yesus itu yang kemana-mana mana? cuma satu pertanyaan kok lari kemana-mana kamu? Ini Coba pertanyaan berikan saya, sama Anda nggak jawab. Di mana data? Kalau mau menangis jangan tempatnya di sini, bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus kalau Anda muridnya mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, udah lari, telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang memberi? Siapa yang lari? Anda tadi mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, tapi Anda tak sanggup. Sekarang Anda mengatakan lari. Saya masih dari pertanyaan pertama. Bang. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Kalau Anda ini murid Yesus, Anda pasti tahu. Kalau Anda pengikut Yesus yang asli, maka Anda pasti tahu wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Silakan. Selesaikan dulu pertanyaan saya yang pertama, ya. Selesaikan dulu itu. Saya anggap Kenapa Anda tidak sanggup. ditanya sih? Kenapa? Anda bisa pertanyaan kamu dari tadi. 3 pertanyaan lu saya selesaikan. Pertanyaan lu semuanya ku babat habis. Aku sampai baca dalil. Kau masih ingat baca dalilnya tadi? Bisa nggak jawab? Nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Masih ingat dalil itu? Masih kau ingat dalil itu saya baca? Masih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Kau masih ingat itu? Saudaraku? Kau masih ingat dalil itu? Aku baca. Bukti saya menjawab pertanyaanmu. Giliran saya bertanya satu pertanyaan untuk membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus yang asli. Mana wahyu pertama yang Yesus terima? Coba buktikan. Gak bisa menjawab kok. Kelabakan kok. Nuduh saya nggak bisa menjawab. Jangan gitu dong. Silakan. Emang nggak ada guru undangannya di Wahyu pertama yang Yesus terima kalau kalian muridnya pasti kalian tahu. Silakan. Di dalam Alkitab, tidak disebutkan ya wahyu. Berarti kalian bukan pengikut. Sebentar. Dan kitab yang Anda bawa juga bukan kitabnya Yesus, bukan ajaran Yesus. Berarti Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitab saudara. Bentar, bro. Coba, Bang. Silakan. Wahyu pertama.
wahyu pertama diberikan kepada Yesus itu tidak dijelaskan ya. Cuman Masa Yesus tidak itu adalah dijelaskan? firman- Yohanes Iya, 17 nomor 8 segala firman. Pertanyaan saya, segala firman itu Yesus sampaikan sekaligus atau step by step? Dia itu datang dari Bapa. Jadi Bapa Dia yang itu keluar datang dari Bapa. daripadanya, Saya bertanya, itu firman yang keluar Yesus dari terima mulutnya. dari Tuhannya Apa itu yang disampaikan dari mulut secara Yesus bertahap atau itu sekaligus? adalah Ini firman jalan dari bengkok juga, Bapanya. jalan bengkok. Ya? Orang Jadi begitu, tanya bro. baik-baik kok. Ya. Pertanyaan Masalahnya, saya, justru di dalam Yesus Al-Quran ini tidak- menerima firman kepada Muhammad. Nggak ada satu. Yesus ini menerima firman Ada satu sekaligus. dalil dalam Al-Quranmu Allah pernah apa Jangan- Muhammad dong. Kata Jangan tidak ada gila lah. dalil. Dah, Anda dibawa Yang aja, mana? dibawa. Colok pantat pendeta, jilat tanganmu sampai kau mati. Ini ilmu, ini edukasi. Nggak ada urusan. Nabi Muhammad, Anda katakan Allah nggak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nggak ada urusan. Faktanya Al-Quran tertata rapi sampai hari ini terjaga. Nggak ada urusan dengan itu semua. Al-Quran yang menarasikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ada urusan Al-Quran menjabarkan isi perutnya. Kalian aja yang kufur terhadap Quran. Sekarang pertanyaan sederhananya, Yesus apakah mengajarkan firman yang diterima dari Tuhannya secara frontal langsung diajarkan kepada mereka? Sadaqallahul azim. Apakah seperti itu? Atau step by step, sedikit demi sedikit diajarkan Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada masa, ada fase di mana Yesus menyampaikan firman. Kalau ente adalah pengikutnya yang asli, kalian pengikut asli, pasti kalian akan tahu bahwa tongkat estafet pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu pasti ada. Contoh, ketika dia berikan kemudian jamaatnya untuk dibawa oleh Petrus, Kepas. Ada kan? Ada. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus menurut murid-murid dan sampai kepada kalian itu yang mana? Bukankah kalian itu bukunya banyak kali? Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, Matius, Yohanes, apa? Banyak. Sekarang di antara buku ini, mana wahyu pertama Yesus? Alamak, susah kali lah kalian diajak waras, kawan-kawan. Padahal saya tidak menghujat loh. Saya hanya merangsang otak kalian itu bekerja supaya bisa berpikir cerdas, bisa berpikir besar dan berjiwa besar menelaah keberadaan keyakinan kita ini. Itu ajanya. Yesus menerima firman kan? Ya. Lalu wahyu pertama yang diterimanya yang mana? Oh, nggak tahu. Lah, murid diajarkan nggak firman? Diajarkan. Mana buktinya? Yohanes 17:8. Kalau Anda muridnya, atau setidaknya Anda adalah pelanjut dari pengajarannya, Anda pasti tahu. Jangan cuma ayat perpuluhan aja yang Anda tahu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu, sedikit-sedikit kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Giliran ditanya wahyu pertama yang Yesus terima kalau Anda pengikutnya itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Malah lari ke Nabi Muhammad. Ayolah kawan-kawan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, kita belajar sama-sama. Boleh kalian bertanya tentang Al-Quran, boleh, sangat boleh. Tapi izinkan juga kami bertanya tentang kitab kalian, kan begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Spek, kami bertanya, Bible yang pertama kali ayatnya diterima Yesus itu yang mana? Ayo, kalau kalian memang pemilik daripada Injil Yesus, paling kalian tahu pastinya. Wahyu pertama yang diterima Yesus dalam Injilnya apa? Itulah bukti bahwa yang kalian pegang itu bukan ajaran Yesus. Yang kalian pegang itu bukan kitabnya Yesus, bukan Injilnya Yesus. Yang kalian pegang itu bukanlah firman langsung dari Yesus. Dan kalian bukan pengikutnya. Itu kawan-kawanku. Silakan. Masya Allah.
Ya, silakan Bang Alphonse. Bang Zuma, di Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, tuh. Dia telah menjadi hakimnya. Apa itu? Yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Kembali kepada pertanyaan. Firman yang pertama yang Yesus sampaikan itu, yang bakal menjadi hakim di akhir zaman itu yang mana? Itu penting. Itu penting. Supaya kita tahu siapa yang bakal kena dalam penghakiman ini. Islam atau Kristen. Penghakiman Yesus berdasarkan kalam yang Yesus terima dari Tuhan. Betul. Yohanes 8 itu yang Anda bawa. Yohanes 12 nomor 48 itu. Betul. Dan firman itu kata Yesus nomor 50-nya adalah hidup kekal. Nah, ayo. Mari kita uji nih. Supaya kita ini jangan nanti malah menyesal gitu loh. Karena firman yang Yesus terima itulah yang akan menjadi cikal bakal alat untuk penghakiman Yesus. Umat Islam datang. Hei Islam, ya paman, kenapa Anda tidak menuhankan aku? Coba Yesus, kau kesini, kau periksa semua firman yang pernah kau ucapkan. Tolong tunjukkan firman yang keberapa yang kau katakan untuk menyembah dirimu. Mana? Tunjukkan ke kami. Oh ini nggak pernah muncul bang. Yang muncul cuma Paulus, Lukas, Markus, Matius. Ternyata ini ada. Jangan salahkan kami. Kami nggak sesaman denganmu. Dan ajaran kami tidak langsung darimu. Yang harusnya Kristen kau tanya, kenapa Kristen tidak sampai ke situ? Bukankah dia yang mengaku pengikutmu? Bukankah dia yang teriak, bukankah yang bernubuat mengusir setan bermujizat? Mereka bukan? Ya, ada nggak mereka mengajarkan itu? Tak ada kan? Tak ada. Lalu kami ingin kau usir. Bukankah kau itu adil? Oh nggak mungkin Islam aku usir. Nah, sampai kepada kami hidup kekal itu mengenal engkau sebagai apa? Sebagai rasul. Nih gereja yang bawa. Dia bikin lembaga. Nama lembaganya Lembaga Bible Indonesia. Yohanes 17 mereka tulis, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Silakan hakimi kami berdasarkan firman yang pernah kau sampaikan. Islam lolos masuk surga. Sekarang Kristen dihakimi. Sini bungkus. Ini kau berbaris. Kau hari Minggu menyembah saya, itu ajaran siapa? Mana firman saya yang berkata sembahlah saya? Mana dalilnya? Aku perintahkan sembahlah Elohim Tuhanmu dan Tuhanku. Hanya kepada dia saja engkau mengabdi menyembah. Terus yang memerintahkan kau menyembah diriku itu siapa? Mana dalilnya? Mana firmannya? Bukankah engkau baca dalam Yohanes 12:48? Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo. Mana firmannya untuk menyembah dirinya? Orang Islam diusir masuk ke neraka karena umat Islam tidak menyembah Yesus, padahal Yesus pernah berfirman sembahlah aku. Mana? Mana dalil itu? Mana firman itu? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada dalil menyembah Yesus. Kristen menyembah Yesus atas dasar apa? Sedangkan kalian akan dihakimi berdasarkan firman. Mana firmannya? Sembahlah aku. Ada? Ada di surat-surat Paulus. Jelas itu. Ini yang menjadi penghakiman. Tadi di awal saya bertanya wahyu pertama. Paulus itu menulis surat di tahun 52. Yesus menghentikan pengajarannya di tahun 33. Nggak sinkron. Wahyu pertama yang Yesus sampaikan itu yang mana? Tapi kan yang mengikuti Yesus itu kan Kristen, Bang Juma. Kristen yang mana? Umat Islam tidak. Yesus yang mana yang tidak lolos ikuti? di situ. Coba. Yesus anak Maria lah. Coba begini, kita uji coba aja dulu. Siapa yang kemudian lebih pantas masuk surga berdasarkan ajaran Yesus? Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai apa, Bang? Mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup kekal? Yang kau utus. Ya, mengenal dia sebagai apa?
Utusan. Utusan. Kalau utusan Bapak. Iya, kalau kita mengenal utusan, berarti dia bukan pengutus kan? Oke, sepakat kita. Kalau ada orang yang menyembah utusan, itu berarti dia tidak sampai pada poin mengenal utusan ini. Kenapa? Karena dia standarisasi legalitas standing yang dipasang untuk hidup kekal, orang mengenal dia cukup dengan sebagai utusan Bapa. Kalau ada yang menyembah dia, berarti dia tidak mengenal Yesus. Kenapa dia tidak mengenal Yesus? Buktinya dia menyembah. Padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan. Kenapa kau sembah? Berarti kamu tidak mengenalnya. Sorry Bang Suma, kami mengenalnya. Apa bukti kau mengenal dia? Kami mengikuti semua ajarannya. Oh, kalau itu mah bukan Yesus anak Maria. Itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang mengikuti Yesus sepenuhnya itu, menurut Bang Juma gimana? Kalau orang Kristen mengikuti Yesus anak Maria, maka Kristen itu tidak ke gereja, tidak makan babi, bersunat, ibadahnya Sabat, dia ibadah di sinagoge, dan dia masuk dalam tradisi Yudaism. Bukan Kristen. Kalau dia sepenuhnya menjadi pengikut Yesus, dia akan hidup seperti Yesus. Yesus hidup Yahudi atau Kristen? Yahudi. Berarti kalau ada orang Kristen, tidak lagi disebut Kristen, tetapi dia disebut Yahudi atau Yudaism atau Yudaisme. Karena dia mengikuti Yesus. Nah sekarang kalian mengklaim diri kalian sebagai pengikut Yesus juga. Yesus yang mana yang kalian ikuti? Karena ada dua Yesus minimal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus. Yesus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Yesus yang mana yang kalian ikuti tidak bersunat? Yesus yang mana yang kalian ikuti ibadah minggu? Ayo. Kalau Yesus yang asli, tidak makan babi, bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Torah, kitab Tanak, dan dia hanya menyembah kepada Elohim, tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadi kalian ini pengikut Yesus? Iya betul, tapi Yesus yang mana dulu? Kan Yesus katakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus, yang banyak pengikutnya. Sekarang untuk mengidentifikasi Yesus yang penyesat yang bukan asli ini, lihat cara ibadahnya, lihat tempat ibadahnya, lihat sembahannya, lihat kitabnya, lihat hari ibadahnya, lihat apa yang mereka lakukan dalam prosesi ibadah sehari-hari. Sederhana kok itu. Gampang. Makanya ada pengusiran kepada orang-orang yang memakai nama Yesus bernubuat mengusir setan. Dan siapa mereka itu? Hindu? Tidak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Islam? Nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Ali Teng. Siapa lagi? Kalau bukan kalian. Sederhana kok. Tapi kan ciptaan Allah itu halal, semua ciptaan. Kata siapa semua ciptaan Allah itu halal? Kata siapa? Kata Allah atau kata Paulus? Ya di surat-surat Paulus. Paulus lagi. Semua halal. Makanya perlu dipertanyakan, makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu sebenarnya siapa, Syekh? Kalau murid-muridnya kan sudah dinasihati. Kalau ada orang yang datang mengaku Yesus kepadamu, jangan kau percaya. Tapi nasihat itu bukan kepada Paulus. Nah, Paulus tidak dinasihati Yesus begitu. Tiba-tibanya Paulus mengaku kedatangan sosok mengaku Yesus. Nah, kena deh. Ya kan sebelum perangkat ketemu Paulus tuh. Kata siapa, Cak Ayu? Sebelum di langit bukannya Bang Juma.
Kata siapa? Makanya ketemu Paulus. Kata siapa? Ketika ada oknum yang disidang dikira Yesus di dalam Lukas 22 nomor 6869, Yesus itu sudah tak ada, dia sudah di langit. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung seperti biasa. Ya, kalau Kristen memang selalu berputar-putar ya ketika memberikan jawaban, dan jawabannya pun lucu-lucu mereka. Nah, ini lemas sekali ya. Berdebat ya, macam saya suaranya tuh agak-agak kenal itu ya, siapa cuma nggak lupa saya tuh. Tapi itulah ya, kawan-kawan kita Kristen tuh ya begitu, kalau berdebat hanya berputar-putar, sudah jelas terjebak, nanti balik lagi ke situ lagi itu ya. Jadi berpusing-pusing macam gangsing gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.